Salam sejahtera saudara-saudaraku, pemirsa Morning Call yang dikasihi Kristus. Masih dalam suasana sukacita perayaan kebangkitan Kristus, saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kali ini saya, Pendeta Eufrasia Yokom Raintung, hendak mengajak kita semua merenungkan satu bagian Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat tanggal 15 April 2023 di bacaan renungan pagi. Karena itu, mari memohon bimbingan Roh Kudus, mari berdoa. Ya Tuhan, berilah hikmat kepada kami melalui bimbingan Roh Kudus Tuhan, agar firman yang kami baca dan renungkan itu dapat memotivasi, mengoreksi, memperbaiki kelakuan kami di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, kami mohon berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pernahkah kita berada dalam situasi menutupi kesalahan dengan kesalahan atau mengetahui seseorang yang berada dalam situasi menutupi kesalahan dengan kesalahan? Jika kita pernah, maka kita akan lebih mudah untuk memahami perikop bacaan pada saat ini. Bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Matius 28 ayat 11 hingga ayat 15 yang diberi judul Dusta Mahkamah Agama. Demikian. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, perikop bacaan kita ini masuk dalam rangkaian kisah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Walaupun cerita itu diputarbalikan, namun dengan demikian justru semakin nampak kebenaran yang menyatakan bahwa Kristus bangkit. Bagaimana tidak? Yang pertama, jika pasukan Romawi itu benar tertidur, bagaimana mungkin mereka tahu peristiwa yang sebenarnya? Ataupun jika salah satu dari mereka terjaga, tidakkah ia akan membangunkannya yang lainnya sehingga mereka bersama-sama melawan para murid yang dikatakan mencuri jenazah Yesus? Dan yang kedua, jika pasukan Romawi itu benar tertidur, tidakkah para imam kepala itu yang akan lebih dahulu bereaksi dan lebih garang berbicara kepada wali negeri agar ia menghukum pasukan yang tertidur itu? Karena itu tugas mereka ketika ditempatkan di kubur Yesus. Tetapi justru para imam itu yang menyediakan diri untuk berbicara kepada wali negeri jika ia mendengar tentang kabar palsu ini, agar para pasukan itu tidak kesusahan. Bagaimanapun juga usaha untuk menutupi kebenaran kebangkitan Kristus, semuanya tidak berguna. Justru itu menjadi beban berat yang semakin menekan bagi mereka yang melakukannya. Mari kita lihat para imam kepala itu. Mereka ada dalam situasi menutupi kesalahan dengan kesalahan. Ketakutan mereka atas penodaan citra mereka mengeraskan hati mereka, sekalipun bukti yang dinampakkan kepada mereka adalah yang paling jelas. Mereka masuk dalam lilitan kesalahan dan dosa yang semakin banyak dan semakin erat. Bahkan mereka bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang yang sangat mereka cintai, untuk menutupi kesalahan mereka terhadap Yesus.
Tidak hanya itu, saudara-saudara, dosa mereka semakin bertambah ketika mereka yang seharusnya membawa orang kepada kebenaran justru melibatkan para pasukan Romawi dalam dosa. Sungguh situasi yang penuh dengan ketakutan, kegelisahan yang tidak akan pernah berakhir. Saudara-saudaraku, menutupi dosa dengan dosa, kesalahan dengan kesalahan bukanlah solusi. Perbuatan ini hanya akan menjerat kita untuk melakukan kesalahan dan dosa yang semakin besar dan jahat. Di sana akan timbul pemerasan jika orang yang tahu rahasia kita tidak pernah puas dengan uang tutup mulut yang kita berikan. Dan dalam beberapa kasus, hal ini bisa berakhir dengan pembunuhan. Memang kita akan selamat untuk sementara, namun ada harga yang sangat mahal yang harus dibayarkan. Tidak hanya materi, namun juga semua orang yang kita libatkan dalam dusta kita. Dan pada akhirnya semua akan terungkap. Nah, jika memang pada akhirnya semua akan terungkap, bukankah lebih baik jika dari awal kita mengakui kesalahan kita dan menerima konsekuensi dan hukuman akibat perbuatan kita itu? Saudara-saudaraku, kebangkitan Kristus menjadi harapan bagi setiap kita orang berdosa. Kebangkitan Kristus mengenyahkan segala ketakutan kita karena segala kesalahan kita telah diampuninya. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus yang bangkit. Kuasanya yang bisa mengalahkan maut, mari kita tanggapi dengan sikap tunduk kita yang penuh kepadanya. Dan berhenti melakukan dosa. Mari berikan ketakutan kita kepada Tuhan yang terbukti sanggup mendatangkan kehidupan dan juga sanggup mengambil kehidupan. Jika saat ini kita masih ada dalam usaha untuk menutupi kesalahan dengan kesalahan, hentikanlah. Mari mulai mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang yang perlu tahu. Mari beranikan diri kita memohon pengampunan dari Tuhan dan orang yang telah kita perlakukan dengan salah itu. Lalu hadapi dengan tegar setiap konsekuensi yang harus kita terima karena kesalahan kita itu. Percayalah, di dalamnya kita akan menerima kedamaian, ketenangan, karena Tuhan sendiri yang akan menguatkan dan memulihkan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjadi juru selamat bagi kami semua. Kematian dan kebangkitan-Mu membuktikan kasih-Mu yang tiada tara. Penyerahan diri Tuhan yang sungguh-sungguh penuh bagi kami semua, sehingga kami memiliki harapan akan hari besok. Kami memiliki pengampunan yang memberikan kelegaan, dan kami memiliki kekuatan untuk berani meninggalkan dosa-dosa kami dan masuk dalam kehidupan yang benar bersama dengan Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar kami diberanikan untuk boleh mengakui segala kesalahan kami di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan, bahkan kepada semua orang yang telah kami perlakukan dengan salah. Kami mohon kami dibebaskan dari segala jerat, tipu muslihat, dusta, kebohongan yang hanya akan menambah berat beban dosa kami ya Tuhan. Dan kami walaupun harus menanggung konsekuensinya, kami mohon agar kami berani untuk mengakui semuanya itu. Dan biarlah kebangkitan Kristus memulihkan kami, sehingga kami tidak lagi tinggal dalam ketakutan dan dalam usaha yang hanya akan menimbulkan ketakutan. Tapi kami akan melakukan kebenaran Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Jika saat ini ya Tuhan, ada saudara-saudara kami yang masih bergumul dan mengalami beban berat karena dosa dan kesalahan yang dilakukan, tolong sapa mereka dengan kelembutan kasih Tuhan. Dan biarkanlah terang kebangkitan Kristus itu bercahaya bagi mereka, sehingga mereka boleh bangkit dari segala
kesalahan mereka, dari dosa-dosa mereka, meninggalkan semuanya itu dan masuk dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami juga mohon buat saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan-kelemahan, baik secara jasmani maupun rohani. Tuhan, biarlah kebangkitan-Mu menjadi pengharapan bagi mereka semua, sehingga mereka tidak putus asa, tetapi mereka tetap beriman kepadamu dan tetap menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, agar dalam setiap perilaku anak-anak Tuhan, nama Tuhan bisa dimuliakan di sana. Ada aktivitas, pekerjaan, pendidikan yang harus kami tempuh, dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati kami dengan segala yang kami perlukan. Tolong jaga dan lindungi kami dari segala yang jahat, tutup bungkus kami dengan kuasa kasih Tuhan, dan biarlah seluruh hari kami boleh berlaku dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas dalam terang kebangkitan Kristus. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.